siang bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai daya serap air, terutamanya pada mie, dan juga daya serap minyak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bernita Sari Hutasoid, NIM 210305039 dari grup 3 PAS 5. Pertama, pengertian daya serap air. Daya serap air itu bisa didefinisikan sebagai suatu kapasitas atau kemampuan suatu bahan dalam menyerap dan mengikat air dalam bahan pangannya. Yang kedua, daya serap minyak dapat didefinisikan sebagai kemampuan dalam menyerap minyak dalam matriks bahan pangan tersebut. Kapasitas penyerapan air atau water absorption dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kadar air, kandungan amilosa atau amilopektin, gluten, dan juga protein. Hubungannya dengan kadar air bisa dilihat pada ketika suatu bahan pangan yang memiliki kadar air yang lebih tinggi, maka umumnya daya serapnya akan semakin rendah. Sebaliknya, jika kadar air dalam bahan pangan tersebut semakin rendah, maka daya serap airnya akan semakin tinggi. Sedangkan pada daya serap minyak, hal-hal yang dapat mempengaruhinya adalah ukuran partikel dari bahan pangan, strukturnya, dan juga kandungan protein beserta tingkat denaturasi protein dalam bahan pangan tersebut. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai percobaan praktikum yang telah grup kami lakukan pada beberapa hari yang lalu. Pertama, tentang daya serap minyak. Adapun tujuan percobaan dari daya serap minyak adalah pertama, untuk mengetahui sifat daya serap minyak dari bahan-bahan tertentu atau bahan pangan. Yang kedua adalah untuk mengetahui perbandingan sifat pengaruh ukuran terhadap daya serap minyak tersebut. Adapun bahan yang grup 3 PAS 5 gunakan di sini adalah dada ayam dan juga minyak wijen. Dan alat yang kami gunakan yang pertama deep frying, saringan stainless, kompor portable, tirisan stainless, dan juga spatula stainless, dan juga timbangan digital. Prosedur praktikum ini pertama adalah ditimbang bahan yang dibuat dalam ukuran 10 gram, kemudian dimasukkan pada deep frying dengan suhu 150 derajat Celcius. Kemudian digoreng dengan jangka waktu 15 menit dalam rendaman minyak zaitun dengan ukuran setengah liter atau 500 ml. Setelah 15 menit, ayam diangkat dan ditiriskan. Ketika ayam ditiriskan, diusahakan sampai benar-benar tidak ada minyak yang tertinggal pada ayam. Ketika sudah benar-benar ditiriskan, maka minyak yang tinggal dihitung dengan rumus minyak sebelum digoreng dikurang minyak sesudah digoreng per minyak sebelum digoreng dikali 100%. Nah, hasilnya nanti akan menunjukkan berapa persen daya serap minyak yang dilakukan pada percobaan. Yang kedua adalah percobaan praktikum daya serap air. Adapun tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran terhadap daya serap air pada berbagai jenis bahan. Yang kedua adalah untuk mengetahui perbandingan daya serap air pada berbagai jenis bahan pangan. Adapun bahan yang kami gunakan di sini adalah mie kuning, dan alat-alatnya sama dengan daya serap minyak, namun perbedaan pertama pada panci stainless untuk untuk mendidihkan air. Adapun prosedur percobaan yang kami lakukan, pertama kali bahan yang digunakan ditimbang sebanyak 10 gram, kemudian yang kedua dimasukkan pada air yang sudah mendidih, lalu ditunggu selama 5 menit. Ketika sudah selesai 5 menit, bahan diangkat, ditiriskan, dan ketika benar-benar sudah tidak ada kandungan air yang terserap pada mie,
maka dihitung daya serap air menggunakan rumus yang sama dengan daya serap minyak, yaitu bahan yang sebelum direbus dikurang bahan setelah direbus per bahan sebelum direbus dikali 100%, maka nantinya akan ditemukan jumlah daya serap air pada mie. Demikian video saya mengenai penjelasan daya serap air pada mie dan juga daya serap minyak. Sekian dari saya, terima kasih.